pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah masing-masing. Kita akan mulai ibadah minggu saat ini. Baiklah, kita meninggalkan segala hal yang membebani kita. Kita akan menikmati hadirat Tuhan, beribadah kepadanya. Mazmur 145 ayat 8, firman Tuhan berkata, Tuhan itu pengasih dan penyayang, panjang sabar dan besar kasih setianya. Dengan rasa syukur atas besar kasih setia Tuhan dalam hidup kita, saya mengajak jemaat berdiri. Bersama-sama kita akan menyanyikan KPPK nomor 66 bait 1 dan 3. Besar setiamu Allah Bapa. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Mari kita bersaat teduh. Ibadah kita saat ini, kita kuduskan dan mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan Roh Kudus menyertai, memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat disilakan duduk kembali. Saudara, salah satu wujud mengenal Allah yang benar adalah hidup taat dan percaya serta mempercayakan hidup kita hanya kepada Allah satu-satunya yang berdaulat dan memahami keadaan. Apapun situasi dan keadaan yang saudara sedang alami. Mungkin saudara sedang sedih dan kecewa, beban berat menimpamu, teguhkanlah imanmu, setialah selalu kepadanya, walau dalam kesusahan, Tuhan akan menolongmu. KPPK nomor 145. Pujian ini kiranya akan terus meneguhkan kita dan semakin membawa kita pada pengenalan yang benar akan Allah yang kita sembah. Jangan sedih dan kecewa. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu, setialah kau selalu, berkat yang kau diberi. Jangan takut, tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Berserahlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Beban berat menimpamu, hidupmu tak bergerak. Pandanglah kemuliaannya, Dia yang menuntunmu. Jangan takut, tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Dan yang ketiga, jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya dan tinggal senantiasa dalam kasih-Nya. Anugerahnya akan dilimpahkan kepadamu. Jangan sedih dan kecewa, sandarlah kepadanya, tinggallah dalam kasih-Nya, anugerahnya limpahkan. Jangan takut, tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Dalam keadaan berdiri, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan biarlah masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Doa syafaat akan disampaikan oleh Pendeta Jones Madila. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi berkat Tuhan, mari bersama sehati kita naikkan doa syafaat kita berdoa bersama-sama. Bapak, terima kasih untuk hari yang Tuhan sudah anugerahkan buat kami umat-Mu. Kami dapat bersekutu bersama-sama, memuji, menyembah. Dan pagi ini Tuhan, kami kembali datang mengakui di hadapan Tuhan bahwa kami orang-orang yang menjalani hidup tidak luput dari perbuatan salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Karena itu kami memohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa salah yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Sucikan, kuduskan kami Tuhan, dan ampuni setiap dosa salah kami, sehingga kami layak menghampiri dan masuk hadirat. Bapa di surga, kami menaikkan seluruh permohonan kami bagi bangsa dan negeri kami, secara khusus Tuhan bagi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah yang ada. Demikian juga pemerintah yang ada di tingkat provinsi, kota madya, kabupaten, bahkan kecamatan hingga daerah-daerah. Karuniakan Bapa bagi seluruh pemerintah kami di tengah menghadapi berbagai hal yang saat ini sedang dialami. Kami tetap pertaruhkan, anugerahkan hikmat, anugerahkan kebijaksanaan, sehingga mereka dapat menjalani seluruh keberadaan dan tanggung jawab mereka di tengah membawa bangsa kami ada dalam suasana aman dan tetap kondusif. Kami tetap mohon Tuhan untuk demo-demo sehubungan dengan undang-undang cipta kerja yang ada. Kami tetap menyerahkan dalam tangan pimpinan Tuhan. Biarlah pemerintah kami dapat menindaklanjuti semua hal yang harus disampaikan dan harus diketahui oleh seluruh warga masyarakat Indonesia, sehingga melalui pemahaman yang jelas akan undang-undang ini, semua rakyat dapat menerima dan dapat melakukan semua ini dengan baik. Dan jikalau ada hal-hal yang perlu akan diubah, kami tetap mohon hikmat Allah dianugerahkan bagi pemerintah kami, sehingga mereka boleh dapat melakukan hal-hal yang positif sehubungan dengan undang-undang yang ditetapkan ini. Bapak, terima kasih pula kami seluruh jemaat GKI Pospe Tanjung Bunga tetap mengalami dan merasakan penyertaan dan pimpinan Tuhan bagi gereja kami, secara khusus Tuhan untuk pembangunan rumah ibadah yang terus Tuhan menyatakan karya pimpinan. Kami tetap mohon untuk semua hal yang sedang dipersiapkan, Tuhan memberkatinya sehingga semua bisa rampung dengan baik. Kami tetap mohon juga Tuhan untuk segala kebutuhan dana semua pembangunan ini, Allah tetap menyediakan dan mencukupkannya. Bapak, pagi ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kami terima ini akan menjadi bahagian kami yang terus membangun kehidupan iman kami, sehingga kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Bapak, segala hal yang saat ini juga sedang dialami dikuburi oleh semua jemaat, Allah turut campur tangan dan memberi solusi yang terbaik. Bapak, inilah seluruh permohonan kami. Kami naikkan kepada Tuhan yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari orang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Mari dengan tetap berdiri kita nyanyikan Hormat Diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya termulia. Amin. Amin. Kita akan membaca bacaan pertanggapan nomor 50, halaman 737. Mendengarkan perintah Tuhan. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak berbagai kejahatan. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, Maka Ia akan berikan hujan untuk tanamanmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga kau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. dan Ia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan Ia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jemaat, silakan duduk. Kita akan memberikan persembahan kita. Seperti biasanya, persembahan bisa ditransfer atas nama Ibu Fani dan juga Pak Victor, seperti yang tertera di layar monitor masing-masing jemaat di rumah. Dan juga jika ada persembahan untuk pembangunan, mari bersama-sama kita tetap mendukung untuk pembangunan gereja yang sementara berlangsung saat ini. Bisa ditransfer melalui Bank Maybank atas nama Bapak Santoso dan juga Ibu Ayu, serta bisa juga diantar di pastori. Nah, sambil kita memberikan persembahan kita dengan rasa syukur, kita akan menaikkan pujian dari KPPK nomor 51, bait 1 dan 2. Ku mau serahkan semua milikku, dan sungguh ku rela kepadamu. Sungguh ku rela kepadamu.
kepadamu, oleh karena sungguh kami boleh mengalami, merasakan, bahkan menyaksikan bagaimana kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Melalui pekerjaan kami, Tuhan memberkati kami, bahkan apa saja yang kami usahakan, kami percaya oleh berkat-berkat-Mu, kami tetap terpelihara melalui setiap jerih lelah yang telah kami kerjakan. Dan sebab itu Tuhan, pada saat ini sebagai wujud ungkapan syukur kami kepadamu, jemaat-Mu telah mempersembahkan persembahan padamu. Apapun persembahan yang diserahkan ini Tuhan, biarlah Tuhan kuduskan, boleh berguna bagi pelayanan gereja-Mu di Pos PI Tanjung Bunga. Tuhan terus memberkati kehidupan jemaat-Mu. Ajar kami untuk senantiasa dapat menggunakan setiap berkat-berkat yang Kau telah nyatakan dalam hidup kami dengan bertanggung jawab sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati kami semuanya juga dengan kekuatan dan kesehatan untuk dapat menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan. Demi nama Tuhan Yesus, sumber berkat, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Saudara, kita akan mempersiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Jones. Untuk itu, mari kita mempersiapkan diri kita, hati kita, dengan menaikkan pujian dari KPPK nomor 144, firman hidup, dengan penghayatan akan firman hidup itu. Kita akan menaikkan pujian ini sehingga nanti firman Tuhan yang akan disampaikan akan hidup dalam kehidupan kita. Firman Khalik semesta, ada firman hidup yang mengasuh makhluknya, ada firman hidup. Bimbingannya tepat bagi orang sesat, firman indah, firman ajar, firman yang hidup, firman indah, firman ajar, firman yang hidup. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada pagi ini. Sama-sama sebelum kita akan membaca merenungkannya, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami telah siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu ya Allah. Urapilah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga setiap kebenaran firman Allah yang kami akan baca dan renungkan saat ini sungguh akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Berfirmanlah ya Bapa, kami semua umat-Mu sedia mendengarkannya. Demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, siap membaca merenungkan firman ini. Amin. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan yang saya akan baca bagi kita dari kitab Kejadian pasal yang ke-6 ayat 8 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang
sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Adapun bumi ini telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguhlah rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah batra dari kayu gofir. Batra itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat batra itu. 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada batra itu, dan selesaikanlah batra itu sampai sehasta dari atas, dan pasanglah pintunya. Pada lambungnya buatlah batra itu bertingkat bawah, tengah, dan atas. Sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong langit. Segala yang ada di bumi akan mati binasa. Tetapi dengan engkau, aku akan mengadakan perjanjianku. Dan engkau akan masuk ke dalam batra itu. Engkau bersama dengan anak-anakmu dan istrimu, dan istri anak-anakmu. Dan dari segala yang hidup, dari segala makhluk, dari semuanya haruslah engkau bawa 1 pasang ke dalam batra itu, supaya terpelihara hidupnya bersama-sama dengan engkau. Jantan dan betina harus kau bawa dari segala jenis burung dan dari segala jenis hewan, dari segala jenis binatang melata di bumi. Dari semuanya itu harus datang 1 pasang kepadamu, supaya terpelihara hidupnya. Dan engkau bawalah bagimu segala apa yang dapat dimakan, kumpulkanlah itu padamu untuk menjadi makanan bagimu dan bagi mereka. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, melalui bagian firman Tuhan ini, mari kita akan melihat bagaimana kehidupan Nuh. Saudara, pengenalan Nuh akan Allah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup dengan Allah adalah satu pengalaman pribadi yang menyadari penuh bahwa Allah mengerti dan sungguh memahami hidup setiap kita. Nah, saudara, jadi ketika kita berkata mengenal Allah, itu berarti Bapak Ibu dan saya mengerti dan memahami bahwa Allah berdasarkan pengenalan dan pengalaman pribadi. Kita mengenalnya sebagai seorang yang sungguh mengasihi kita, ibarat kita sungguh-sungguh mengenal sebagaimana kita mengenal sebagaimana ayah kita, orang tua kita yang sungguh peduli dan memperhatikan kita. Maksudnya, saudaraku, mengenal Allah secara mendalam, dan ini sungguh dialami di dalam hidup setiap kita. Jadi, saudaraku, pengenalan kita akan Allah itu sangat menentukan nanti sejauh mana kita hidup di dalam Dia. Dan pengenalan kita akan Allah, saudaraku,
akan menentukan sejauh mana kita merasa aman di tengah-tengah hidup yang syarat dengan tekanan ketika saat ini saudara dan saya alami. Itu sebabnya saudaraku, ketika Ayub berbicara di dalam ayat 42, saya ingin membaca bagian firman Tuhan ini. Ayub 42 ayat yang kelima, Ayub berkata, saudaraku, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita memperhatikan bagian firman Tuhan ini, mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa Ayub sebelum ia berdoa untuk melihat Tuhan Allah yang ia yakini, ia percayai, saudaraku, kerinduan itu sungguh-sungguh nampaknya terpenuhi ketika ia mengatakan, sekarang aku telah melihatnya. Maksud saya, saudaraku, firman Tuhan dan kehadiran Allah yang nyata bagi Ayub membawa satu pernyataan yang lebih besar tentang sifat dan jalan hidup bagi Ayub ketika ia mengenal dan melihat bagaimana Allah menampakkan diri baginya. Saudara, melalui pengalaman pribadi ini, Ayub sungguh diubah oleh satu kesadaran akan pengampunan, kesadaran akan keyakinan yang sungguh-sungguh dibaharui dengan kebaikan Allah dan pengalaman yang menenteramkan hati dan sungguh kasih Allah yang alami di tengah hidup. Karena itu, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, seperti dengan Ayub, apabila saudara dan saya tahan menderita, Allah akan menyatakan kehadirannya dan menyampaikan perhatian-perhatiannya kepada saudara dan saya. Nah, saudara, ini menarik sebagaimana kehidupan Nuh, saudaraku. Di tengah kefasikan dan kejahatan yang merajalela ketika itu, Allah menemukan di dalam diri Nuh bahwa ia masih berusaha. Dia masih sungguh mau membangun hubungan dengan Allah. Dan saudaraku, Nuh dikatakan firman Tuhan berbeda dengan semua orang yang hidup ketika itu. Sehingga saudaraku, tanda kehormatan khusus dinyatakan kepada Nuh. Saudara, maksudnya apa? Saudara, maksudnya walaupun Allah sungguh murka dengan semua orang yang ada dan mereka melakukan segala kejahatan yang begitu keji dan jahat, saudaraku, tetapi Allah berkenan kepada Nuh. Saudara, ayat 8 dikatakan demikian firman Tuhan, tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, ungkapan kebenaran ini mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa inilah kebenaran. Artinya hal ini membenarkan bahwa keadilan Allah dalam murkanya terhadap dunia itu memang ada dan nyata. Yang kedua, saudaraku, ini juga menunjukkan bahwa Allah sudah secara ketat memeriksa setiap sifat orang yang sungguh ada dan hidup saat itu di tengah-tengah sebelum ia menyatakan bahwa semuanya rusak. Jadi saudaraku, apa yang sungguh menjadi bahagian dan perhatian secara khusus ketika Ayub didapati oleh Allah memiliki kehidupan dan pengenalan yang seperti ini mau menyatakan kepada saudara dan saya. Saudara, Nuh adalah seorang yang baik. Itu sebabnya ketika adanya satu orang baik yang Allah temukan, inilah kemudian yang mengagungkan
anugerah Allah bagimu dinyatakan. Bahwa sekali lagi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, karena itu pagi ini mari kita belajar bersama-sama bagaimana pengenalan Nuh akan Allah. Saudara, pengenalan Nuh akan Allah sesungguhnya dibuktikan melalui beberapa hal. Yang pertama, saudara kuliah, ayat 9, bahwa Nuh adalah seorang yang benar dan ia tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika orang-orang hidup dalam kejahatan dan menjauh dari Tuhan, ayat 5 saudara bisa baca. Di sana kita dapat temukan bahwa Nuh tetap mempertahankan kehidupannya sebagai seorang yang benar. Dan luar biasa saudaraku, ia masih berusaha untuk berhubungan dengan Allah. Saudara perhatikan frasa tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Mau menunjukkan kepada Bapak, Ibu, dan saya, saudara dan saya, bahwa Nuh memisahkan diri dari kejahatan moral yang ada di tengah masyarakat yang ia tempati saat itu. Kenapa, saudara? Karena Nuh sungguh adalah seorang yang benar, dan Nuh adalah seorang yang takut akan Allah, dan ia mau membuktikan kepada saudara dan saya bahwa ia tidak menyetujui pandangan dan kelakuan orang-orang yang saat itu hidup yang begitu populer, bahwa mereka hidup di dalam kejahatan, kelaliman, dan sungguh tidak lagi mempedulikan, memperhatikan Tuhan. Tetapi Nuh, saudara dan saya bisa lihat, ia berkenan kepada Allah. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, ketika kita melihat bagaimana kehidupan Nuh, saudaraku, mari kita melihat kedalaman kehidupan kita saat ini. Saudara, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Sekali lagi, saudara, orang yang mengenal Tuhan tidak akan hidup di dalam dosa. Saudara, saya akan membaca satu bagian firman Tuhan ini, supaya ini menjadi referensi bagi kita semua. Di dalam 1 Yohanes, saudaraku, pasal 3 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Sekali lagi, saudaraku, saya membaca 1 Yohanes 3 ayat 6. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia, Allah, tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Allah. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini menunjukkan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya di zaman ini, saudara, bahwa menjadi orang percaya atau menjadi orang hidup di dalam Kristus, ini mau menunjukkan bahwa saudara dan saya adalah orang yang benar. Saudara dan saya adalah seorang yang harus hidup konsisten di dalam kebenaran akan Tuhan. Bahkan saudara dan saya harus memiliki sikap hidup yang takut dan hormat akan Allah. Dan saudaraku, saudara pun harus membangun relasi, persekutuan hidup yang intim, yang akrab dengan Allah. Nah, saudara, kita tidak bisa pungkiri, dan saya yakin saudara dan saya juga mau berkata bahwa
kita orang percaya, sekalipun kita hidup tidak bercelah, sekalipun kita hidup melakukan segala kebenaran Tuhan, tetapi hidup kita, saudaraku, kita harus akui, kita masih bisa jatuh ke dalam dosa. Saudara, ini real, ini nyata. Mengapa, saudaraku? Karena kadang-kadang di tengah hidup kita kadang dipengaruhi oleh keinginan daging, oleh keinginan mata, oleh zona nyaman dunia ini. Dan itu sebabnya, saudaraku, kita akhirnya melakukan kesalahan, berbuat dosa. Tetapi mari kita ingat, saudaraku, ketika kita menjadi orang-orang yang percaya di dalam Kristus, sekalipun kita bisa jatuh ke dalam dosa, tetapi saudaraku, mari kita mengingat dengan tegas bahwa kita sudah tidak hidup lagi di dalam dosa, saudaraku. Yang kita cintai ketika kita menjadi orang percaya, orang yang hidup di dalam Kristus, adalah kita mencintai kebenaran Allah. Tidak hanya itu, saudaraku, kita akan terus untuk berjuang di tengah-tengah menghadapi segala macam godaan, segala macam keinginan-keinginan manusiawi kita, bahkan segala hal yang mempengaruhi kita. Akhirnya kita akan melakukan segala kejahatan. Tetapi di dalam segala apa yang saudara dan saya alami, kita akan terus berjuang agar kita tidak jatuh melakukan dosa lagi, dan saudara dan saya akan tetap menjadi orang-orang yang benar. Saudara, itu seharusnya yang harus kita alami. Kenapa? Sebagaimana Nuh, Allah mendapati dia adalah seorang yang benar, dan dia masih terus membangun hubungan, mencari hadirat Allah, membangun relasi dengan Tuhan yang ia percaya. Kehidupan saudara dan saya pun demikian. Biarlah kita memiliki hati yang sama, tetap hidup sebagai orang benar yang tetap tidak tergoda oleh godaan dosa apapun, dan kita melakukan hidup sesuai dengan kebenaran. Saudara, yang kedua, mari kita melihat bagaimana pengenalan Nuh akan Allah. Saudara, pengenalan Nuh kepada Allah itu terbukti bahwa Nuh hidup bergaul dengan Allah. Ayat yang ke-9. Saudara, Nuh adalah orang benar dan tidak bercelah di antara orang-orang sesamanya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, kebenaran dalam hidup Nuh sesungguhnya dihasilkan oleh kasih karunia Allah, yang pertama. Yang kedua, saudaraku, ini juga dihasilkan karena iman Nuh kepada Allah. Bahkan, saudaraku, ketika ia memiliki pergaulan dengan Allah, inilah yang terus membangun bagaimana Nuh memiliki kebenaran-kebenaran yang hidup, yang selalu ia nyatakan, yang selalu ia lakukan di tengah hidup. Saudara, menarik sekali, Nuh bukan saja jujur, saudaraku, tetapi ia juga seorang yang saleh. Saudara, ketika kita membaca bagian firman Tuhan, ia bergaul. Ini maksudnya apa, saudaraku? Ini maksudnya Nuh bertindak bersama-sama dengan Allah sebagai orang yang selalu di bawah pengawasan Allah. Jadi segala hal apapun yang dijalani, yang dihidupi oleh Nuh, ia tetap ada di dalam pengawasan Allah. Dan itulah yang ia melakukan ketika ia hidup di tengah kondisi keadaan dunia yang begitu jahat, yang keji, yang begitu fasik. Nah, saudara, Nuh hidup bersekutu dengan Allah. Menarik sekali, saudaraku. Kenapa?
Karena ternyata ini menjadi kepedulian Nuh yang terus-menerus untuk menundukkan dirinya kepada kehendak Allah. Dan hidup seperti ini, saudaraku, ini juga merupakan sebuah ungkapan untuk menyenangkan Allah yang ia imani dan hidupi di dalam hidupnya. Dan ini juga menunjukkan bahwa Nuh mau membuat dirinya layak bagi Allah ketika ia hidup. Karena itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hidup bergaul karib dengan Tuhan. Ketika Nuh jalani, Nuh hidupi, maka saudara lihat Allah pun menyatakan kehendak dan rencananya di tengah hidup Nuh. Saudara, saya akan baca bagian firman Tuhan ini. Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi, aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir, dan seterusnya. Saudara, itu ayat 13 sampai ayat 14, saudara bisa lihat baca. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ini memberi kepada kita satu kebenaran yang sungguh harus menjadi perhatian semua kita, baik Bapak Ibu yang ada di rumah termasuk anak-anak kita. Bahwa saudaraku, Allah melihat ke bawah dengan mata yang berkenan kepada orang-orang yang dengan tulus melihat Allah dengan iman. Dan inilah yang sungguh didapati di dalam hidup Nuh. Jadi saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika saudara dan saya bergaul dengan Tuhan, mau menyatakan kepada saudara dan saya bahwa inilah yang harus terus kita miliki, terus kita hidupi. Sebuah kehidupan yang mau menyatakan kepada Bapak, Ibu, dan saya adanya satu intimasi, satu kedekatan, satu keintiman, satu hubungan yang pribadi dengan Tuhan. Dengan lebih konkret, saudaraku, maksudnya adalah saya dengan Tuhan di dalam relasi bagaimana saya membangun hidup ini. Dalam istilah lain, saudaraku, boleh kita katakan bersama-sama, Tuhan adalah gembalaku dan akulah dombanya. Jadi secara nyata bagi kita, bagi Bapak, Ibu, dan saya juga, bahwa relasi yang akrab dengan Tuhan ini membuktikan kepada saudara dan saya bahwa ketika saudara dan saya punya kebajikan hidup dengan Tuhan, maka Tuhan yang akan menilai itu. Dan ini sebuah kebenaran yang saudara dan saya miliki. Karena itu saudara, saya mengajak bagi kita semua, siapapun Bapak, Ibu, dan saya bersama dengan seluruh keluarga yang ada di rumah, mari kita renungkan. Apakah selama ini Bapak, Ibu, saudara, dan saya ketika hidup, sudahkah kita bergaul dengan Tuhan? Demikian pula Bapak, Ibu, apakah selama ini kita berani memastikan bahwa kita hidup intim dengan Tuhan? Saudara, mengapa ini penting bagi kita? Saudara, karena menjadi awasan, menjadi peringatan juga bagi saudara dan saya. Karena orang yang tidak bergaul dengan Tuhan, saudaraku, hidupnya itu dipengaruhi oleh dunia. Dunia menghancurkan. Dan akhirnya, saudara, hidup kita tidak akan menikmati kehadiran Tuhan. Saudara dan saya tidak akan menikmati kuasa Tuhan di dalamnya. Bahkan, saudaraku, kita akan dikuasai oleh dosa dan hidup tidak memuliakan Tuhan. Dan saudara, yang sangat memalukan, saudara dan saya justru akan hidup mempermalukan
nama Tuhan. Saudara, pertanyaan yang logis bagi saudara dan saya, apakah kita mau seperti ini hidup kita yang mempermalukan nama Tuhan, saudara? Saya percaya dan saya mau berkata kepada Bapak Ibu dengan tegas bahwa saya yakin kita tidak akan mau seperti itu. Tetapi kita ingin hidup sebagaimana Nuh. Kita mau hidup seperti Henokh. Kita mau hidup seperti Daniel ataupun Yusuf. Kenapa, saudaraku? Karena hidup mereka benar-benar ada dalam pergaulan dengan Allah. Mereka membangun relasi yang akrab dengan Allah. Sehingga, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketika mereka bergaul akrab dengan Tuhan dan menjadikan ini prioritas di dalam hidup mereka, demikian juga di dalam hidup kita. Kalau hal ini terjadi, saudara, saya mengajak hari ini, pagi ini, kepada setiap keluarga. Anda, bapak-bapak, termasuk saya juga, sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang kepala keluarga, mari kita dapat mengajak, mari kita dapat memberi pengaruh bagi istri kita, demikian juga memberi pengaruh bagi anak-anak kita, dan juga Bapak Ibu, kita bawa sehingga mereka dapat bergaul dengan Tuhan. Saudara, saya ingin mengingatkan kita, jangan kita hanya puas bahwa anak kita punya nilai bagus di dalam studi atau masa belajar mereka. Kemudian ketika kita melihat masa depan mereka dengan jenjang waktu yang mereka jalani, mereka boleh menyelesaikan studi dengan baik, lalu mereka dapat pekerjaan yang bagus. Lalu tidak hanya pekerjaan, di tengah pekerjaan itu mereka dapat posisi yang bagus. Saudara, mari kita tidak puas dengan hal-hal itu. Tetapi mari kita bertanya kepada mereka, bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saudara, mari kita bersama-sama melihat ke dalam hal-hal ini. Bagaimana anak kita menerapkan firman Tuhan di dalam hidup kita, hidup mereka sehari-hari. Bukan saja saudara senang, saudara dengan penuh kasih sukacita melihat bahwa anak-anak kita begitu aktif sering ke gereja. Bahkan mereka pun sangat aktif terlibat di dalam pelayanan pekerjaan-pekerjaan Tuhan di gereja. Tetapi mohon kita bertanya, apakah di dalam perjalanan hidup mereka, apakah hidup mereka lebih mengenal Tuhan ataukah tidak? Saudara, biarlah ini menjadi bahagian kita, bahwa ketika kita melihat bahwa anak-anak kita mengenal Tuhan, maka kita begitu penuh antusias bahwa mereka akan memiliki nilai-nilai kebenaran yang akan mempengaruhi kehidupan mereka. Dan ketika kita sungguh mengalami dan memiliki keyakinan ini, bahwa anak-anak kita boleh menikmati dan mengalami bagaimana mereka sungguh menjadi orang-orang yang terus hidup bergaul dengan Allah, hidup sebagai orang-orang yang membangun hubungan akrab dengan Tuhan, karena terus mempengaruhi kehidupan mereka melalui kebenaran-kebenaran yang mereka alami. Saudara, yang ketiga, di tengah kehidupan Nuh mengenal Allah itu dibuktikan bahwa ia menuruti perintah-perintah Allah. Saudara, Nuh menuruti perintah-perintah Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ketekunan Nuh paling tidak
ketika mendapat perintah Allah untuk membangun Batra, saudara dan saya bisa menilai di dalam. Saudara perhatikan bagaimana Nuh ketika mendengar setiap perintah, Allah memerintahkan dia untuk membuat Batra dari kayu gofir. Kemudian saudaraku, dengan ukuran-ukuran yang ada begitu jelas, lalu saudara tidak sampai di sana. Allah pun menyatakan bahwa harus ketika datang binatang yang berpasangan, baik jantan maupun betina, yang haram maupun yang tidak haram, itu harus dimuat atau dibawa masuk ke dalam Batra. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua yang diperintahkan begitu lengkap detail oleh Allah kepada Nuh, Nuh mengerjakannya. Saya ingin membaca bagi Bapak Ibu ayat 22, demikian firman Tuhan. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Demikianlah dilakukan. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, identitas orang yang mengenal Allah itu akan terbukti bahwa ia akan mentaati perintah Allah dan ia akan benar-benar melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan. Nah saudara, Nuh sungguh menjadi seorang yang benar-benar taat kepada Allah, taat atas perintah-perintah Allah. Nah saudara, ketika ia diminta untuk membangun Batra, bukan di pinggir laut atau di daerah dataran rendah, tetapi di atas gunung, saudara. Ini pertama membuat orang-orang yang melihat apa yang dilakukanmu ini aneh. Bahkan mereka mentertawakan, kok masa bangun Batra di atas gunung. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sekalipun Nuh mengalami bagaimana orang-orang mungkin menghina dia, menista dia, dia tetap melakukannya. Saudara, ketika saya membaca sebuah alasan di dalam pembuatan pekerjaan dari Nuh membangun Batra, saudaraku, ada bagian yang begitu luar biasa mengingatkan saya mencatat itu. Dia berkata begini dalam tulisan itu, saudaraku, setiap pukulan kampak dan palu Nuh merupakan panggilan untuk bertobat. Nah saudara, di dalam kisah dari Nuh ini sesungguhnya apa yang sedang dilakukan Nuh mentaati perintah Allah saat membangun Batra dengan melakukan pekerjaan-pekerjaan mulai dari awal dia mengerjakan. Ini memang sangat aneh bagi banyak orang dan juga sangat mempermalukan bagi Nuh ketika mereka mengolok. Tetapi saudaraku, Nuh terus mengerjakannya, dan ini menjadi panggilan Nuh untuk menyaksikan bahwa apa yang ia lakukan sesungguhnya adalah perintah-perintah Allah. Apa yang Nuh lakukan adalah kebenaran-kebenaran Allah, dan itu sebabnya saudaraku, ia mau menyaksikan, ia mau memberitakan, menyampaikan segala kebenaran-kebenaran Allah kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, sekalipun mereka mengolok-olok dia. Nah saudara, lihat apa yang terjadi kemudian. Ketika semuanya selesai, firman Tuhan mengatakan tadi, Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, dan ia melakukan dengan selesai baik. Saudara, apa yang terjadi? Terjadilah nubuatan air bah itu. Dan saudara, singkat cerita, Nuh dan keluarga
beserta semua yang diperintahkan masuk ke dalam batra, dan kemudian turunlah hujan begitu panjang dan lama mengakibatkan air bah, dan orang-orang yang tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Nuh, apa yang diperintahkan Allah kepada untuk dilakukan, mereka mentertawakan. Sesungguhnya mereka sedang membawa diri mereka untuk mengalami apa yang sungguh menjadi hukuman Allah. Dan saudara, saya mengingatkan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Di tengah kita menjadi orang percaya dan hidup di dalam Kristus, mari kita terus memiliki sikap hidup sebagaimana Nuh. Ia adalah seorang yang benar dan tidak bercelah ketika ia hidup sekalipun di tengah-tengah orang yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan berbagai perbuatan dosa. Tidak hanya itu, saudaraku, Nuh juga menjadi seorang yang benar-benar hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga di tengah seluruh perjalanan hidupnya membawa dia menjadi seorang yang menuruti perintah Allah. Dia melakukannya dengan sempurna. Saudara, biarlah kita yang hidup di zaman ini, ketika kita masih tetap berada di tengah pandemi COVID-19, saudara, memang ini menjadi sebuah kondisi keadaan yang mungkin membuat kita menderita atau membuat kita menjadi orang-orang yang sedang terancam, takut. Tetapi mari kita menjadi pribadi-pribadi sebagaimana Nuh. Ia tetap di dalam pengenalan Allah sebagai orang benar yang hidup tidak bercelah, bahkan yang terus mau membangun hidup intim dengan Allah, sehingga ia terus bertumbuh di dalam kehidupan iman dan kerohaniannya, hingga ia mampu untuk terus dapat melakukan setiap perintah-perintah Allah dengan baik. Biarlah hidup kita senantiasa dapat melakukan segala kehendaknya, segala kebenarannya, sehingga kita boleh menikmati sukacita, damai sejahtera. Bahkan, saudaraku, kita terus makin bertumbuh dewasa di dalam pengenalan akan Allah. Maukah kita mengalami hidup seperti ini? Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang menghidupkan kami. Pagi ini kembali Tuhan, Engkau menolong kami, menegur kami, menjamah kami di tengah kami menjalani hari-hari hidup. Kami akui Tuhan, sekalipun kami ada di tengah pandemi COVID, tetapi sebagai manusia, kadang-kadang kami menjadi orang-orang yang lupa kepada Tuhan. Bahkan kami hidup menurut segala kehendak, keinginan kami sebagai manusia. Bahkan Bapa, di tengah keadaan nyaman yang kami lakukan buat, itulah yang kemudian kami melakukan segala kejahatan, segala bentuk dosa. Karena itu ya Bapa, melalui firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pagi ini lagi, kami diingatkan dan diteguhkan, bahkan ditegur, bagaimana kami terus harus memiliki hidup di dalam pengenalan akan Allah sebagaimana. Biarlah kami terus boleh menjadi orang-orang yang benar, hidup tidak bercelah, dan kami terus dapat bergaul akrab dengan Tuhan. Bahkan kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang terus mentaati, melakukan setiap perintah-perintah, sehingga hidup kami ya Tuhan benar-benar mengalami pertumbuhan di dalam kehidupan rohani, bahkan kehidupan di dalam mengiring Tuhan. Semakin dewasa, bertumbuh, tetap teguh kuat, sehingga mampu menghadapi segala kondisi keadaan apapun
sehingga pengenalan kami kepada Allah akan semakin sempurna dalam. Kami boleh tetap hidup di dalam takut hormat kepada Tuhan. Kami bersyukur dan memohon Tuhan berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing, sehingga di tengah menjalani seluruh kehidupan mereka tetap mengalami kasih, kuasa, dan pemeliharaan Allah. Firman-Mu yang telah disampaikan akan mampu kami jalani hidupi melalui setiap kehidupan kami. Mengucap syukur demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, mari dengan tetap berdiri kita akan akhiri ibadah pagi ini. Mari kita nyanyikan pujian doksologi. Arahkanlah seluruh kehidupan dan keberadaanmu di hadapan Allah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapak Ibu, beberapa hal yang kembali mau diingatkan kepada kita sekalian, bahwa dalam rangkaian pembangunan rumah ibadah dan semua hal yang sementara dilakukan, kami tetap mohon dukungan doa dari semua jemaat dan berbagai hal yang memang butuh Bapak Ibu dukung. Mari tetap mendukung untuk hal-hal ini sehingga semuanya bisa tetap dapat dilakukan dengan baik. Yang kedua, Bapak Ibu, mari memperhatikan seluruh jadwal pelayanan yang ada di Warta dan mari kita mengambil bagian di dalamnya. Terima kasih untuk semua hal yang boleh disampaikan. Tuhan Yesus memberkati.